Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki persekutuan doa yang kedua yang diberi judul Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebelum kita memasuki persekutuan doa pada hari ini, marilah Bapak Ibu kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu hening bagi kita semua. Waktu hening cukup. Bapak Ibu dan saudara terkasih, marilah kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Kita pujikan bait yang satu dan yang kedua. Yang kedua, kendati ku lemah, tenaga kau beri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anak-anakku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama. Kami antarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang makasih, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua hendak mendengar. Mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kukasihi, serta anak-anakku,
Bacaan pada saat ini terambil dari kitab Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian bacaan dari kitab Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kukasihi, serta anak-anakku yang kusayangi, renungan saat ini dengan tema "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, serta anak-anakku? Kami berdoa semoga kita semua bebas dari sakit penyakit, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, terlebih dari sakit COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, serta anak-anakku, pada renungan yang kedua ini, kami tidak bertanya kepada jemaat semuanya. Apakah kita pernah berbuat salah kepada orang lain? Baik itu perbuatan salah yang disengaja atau tidak disengaja. Atau sebaliknya, pernahkah ada orang yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak disengaja? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita memang tidak luput dari salah dan dosa. Melalui tutur kata, melalui gerak-gerik kita, melalui ekspresi kita, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, mungkin melukai hati saudara-saudara kita yang lain. Atau sebaliknya, perkataan orang lain menyakiti hati kita. Jemaat yang kukasihi, bahwa seringkali seseorang inginnya itu berbuat baik, tetapi tidak sengaja apa yang dilakukan juga menyakitkan orang lain. Kalau mengingat dan melihat serta memperhatikan bacaan kita saat ini, ada dua penjahat yang saat itu bersama-sama Tuhan Yesus mendapatkan hukuman, yaitu hukuman salib. Yang seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang seorang lagi di sebelah kiri Tuhan Yesus. Sungguh aneh, dua penjahat ini. Yang satu merasa dirinya benar, maka dengan lantang berkata pada Tuhan Yesus sendiri, menganggap bahwa dirinya itu benar. Maka ia berani mengungkapkan kata-kata yang tidak tepat. Apa yang diucapkan penjahat itu? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini adalah sebuah ejekan kepada Tuhan Yesus. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Tetapi saudaraku yang kukasihi, justru si penjahat yang lain menyesali akan kesalahannya. Ia merasa bahwa penyalipannya, hukumannya adalah buah dari kejahatannya. Sesuatu yang menarik dari salah seorang penjahat itu berkata kepada Tuhan Yesus yang demikian, katanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sungguh luar biasa. Di masa-masa kritis, di masa menantikan kematian, si penjahat ini sadar diri bahwa dirinya tidak benar di hadapan Allah. Ia minta pengampunan kepada Allah.
permohonan pengampunan inilah oleh Tuhan Yesus dijawabnya seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah kabar yang menggembirakan bagi si penjahat yang sadar diri. Ia akan bersama-sama Tuhan Yesus di Firdaus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Firdaus atau surga adalah tempat di mana seseorang setelah kematiannya merupakan tempatnya. Sekali lagi, Firdaus adalah tempat setelah seseorang meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa bagi kita kalau melihat seseorang yang menyadari akan kekilapan, akan kesalahannya, dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita, jemaat GKJ Welar keseluruhan, ataupun saudara-saudaraku yang lain. Kesadaran diri karena cacat celah dosa di hadapan Tuhan dan mau mohon pengampunan kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang setia. Tuhan kita memberikan pengampunan. Buah dari penyesalan diri mendatangkan kebahagiaan. Jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan. Pemulihan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan bersabda, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus meyakinkan si penjahat itu bahwa pertobatannya mendatangkan buah pemulihan dan pengharapan untuk hidup kembali. Jemaatku yang kukasihi, janji Tuhan Yesus inilah yang akan kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan Yesus dikala kita memohon pengampunan kepada Dia, yaitu kita akan bersama-sama di dalam Firdaus. Saudaraku yang kukasihi, Tuhan Yesus meyakinkan kepada kita bahwa hanya di dalam Dia ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Dia ada pengampunan dosa. Perkataan Tuhan Yesus ini menjadi pengingat
kepada kita semua, agar kita senantiasa hidup dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh indah sekali pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Mengingatkan kita bahwa keselamatan itu ada dan nyata, dan kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, marilah kita menanggapi berkat firman Tuhan tadi, sembari memberikan persembahan yang terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 34, bait yang pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dengan doa bersama. Sungguh luar biasa ya Bapa, pengorbananmu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur bagimu ya Bapa. Engkau mampukan kami untuk selalu mawas diri dan hidup di dalam pertobatan. Mampukanlah ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan-Mu. Anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada persekutuan ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan ajarkan kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, hidup di dalam pengampunan, baik kepada sesama kami. Saat ini pula Tuhan, kami aturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan
persembahan ini. Apabila kami di dalam mengikuti persekutuan doa hari yang kedua ini, banyak dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Selanjutnya, mampukanlah kami untuk menapaki hari-hari yang Tuhan berikan pada kami. Tuntunan-Mu kami pinta dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anakku yang kukasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah persekutuan doa hari yang kedua dapat selesai dengan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.